Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali oleh karena anugerah Tuhan semata. Tuhan boleh melayakkan kita, memanggil kita pagi hari ini untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan votum dan doa. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah kasih sayang pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur padamu ya Aba, ya Bapa, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu pada saat pagi hari ini. Mohonlah belas kasihan Tuhan boleh memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengambil alih seluruh rangkaian ibadah kami, dan Engkau menjadi pusat pujian penyembahan kami Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani kami sepanjang hari ini, mulai dari worship leader, pemain musik yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana saudara kabarnya hari ini? Yang pasti luar biasa, bukan? Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita, sakit, penyakit, kesulitan, kesukaran, tapi saat ada Yesus hadir dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan kita kekuatan, damai sejahtera untuk menanggung segala perkara di dalam Dia. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau mencari wajah-Nya, mencari kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran
sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nyanyikan dengan iman, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Yes, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna. Rancangan walau di tengah badai. Asal Engkau beserta kami Tuhan, kami sanggup melewati semuanya. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, arti kehadiran-Mu Tuhan. Engkau memberi kekuatan, damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Asal Engkau besertaku. Haleluya, Engkaulah yang hidup, yang memberi kekuatan, yang memberi damai sejahtera. Kami puji nama-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, selalu beserta dengan kami Tuhan. Haleluya, rancangan-Mu damai sejahtera. Asal Engkau beserta kami Tuhan, kami akan kuat menanggung segala perkara di dalam Engkau. Kami tahu rancangan-Mu, rancangan yang terbaik bagi kami Tuhan.
rancangan damai sejahtera yang memberikan kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan, asal Engkau beserta kami, kami sanggup melewati semua Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Yes, penyertaan-Mu sempurna, sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sorak-sorak bagi Allah kita. Yes, asal Engkau beserta kami Tuhan, Engkau gembala kami yang baik. Oleh sebab itu kami bersuka cita dan bersorak-sorai memuji nama-Mu. Jemaat Tuhan yang siap sama-sama berkata amin. Mari datang ke hadirat Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Yes, bersorak-sorai memuji namanya. Mari pujikan bersama-sama. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Allah dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Yes, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Kami mau berikan syukur, berikan syukur padanya setiap waktu. Puji Tuhan selalu seumur hidupku. Suaranya keras, bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi pujikan, datang pada Tuhan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hey,
hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, kita semua bersuka. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah satu-satunya jadi perisai hidup kita, sehingga memberi kekuatan kita untuk menghadapi segala hal yang terjadi dalam dunia ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sama-sama pujikan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ini setiap pernyataan kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ini pernyataan setiap kami, Tuhan,
bahwa kami sanggup berdiri karena Engkau Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan kami satu-satunya menghadapi setiap badai dan gelombang hidup. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang memampukan kami dapat berdiri tegak. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Kau selalu menopang kami Tuhan. Oh, selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kami akan bertahan karena Engkau Tuhan. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu sampai kapanpun. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya kekuatan dari Engkau, damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Engkaulah perisai hidup kami, Engkau yang membuat kami mampu menghadapi hidup ini Tuhan, dan menanggung segala perkara di dalam Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Engkau titipkan pesan Tuhan lewat hamba-Mu ini, supaya kami dapat mengerti setiap rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami berharap Bapak Ibu dalam kondisi sehat-sehat saat ini. Meskipun kita belum bisa beribadah bertemu secara fisik, tapi biarlah kita tetap bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, tema yang akan saya bawakan pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang hidup yang berjaga-jaga. Kita akan membuka bagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bersama dari Injil Matius pasal yang ke-25 sampai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru,
Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih kita yang bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perikop ini, kita mungkin membayangkan ya dalam tradisi Yahudi, seseorang calon mempelai laki-laki ya sebelum dia nantinya menikah dengan mempelai wanitanya, ada kebiasaan yang namanya pertunangan ya. Jadi pertunangan ini calon mempelai laki-laki datang ke rumah ayah dari calon mempelai wanita. Nah, disitulah nanti akan terjadi sebuah negosiasi ya untuk mahar. Nah, kalau mahar ini kalau kita lihat di suku-suku Indonesia ya, hampir semua suku itu juga mengenal yang namanya mahar ya. Dalam sebuah pernikahan pasti ada mahar gitu ya, entah itu berupa emas, barang, uang. Dan ini sebetulnya tidak jauh berbeda ya ketika di zaman Yahudi. Nah, setelah pertunangan ini, setelah terjadi kesepakatan dan calon mempelai laki-laki ini memberikan mahar, dalam tanda kutip juga membeli gitu ya. Jadi dinyatakan sebuah janji, jadi ada ikatan, dan setelah hal itu terjadi, calon mempelai laki-laki ini akan kembali ke rumah, dan biasanya waktunya ada sekitar 1 tahun ya, 1 tahun nantinya akan ada sebuah pesta gitu ya, 1 tahun kemudian. Tapi memang tidak bisa dipastikan ya kedatangan mempelai laki-laki ini ke tempat mempelai wanita. Jadi meskipun ada adatnya adalah sekitar 1 tahun, tapi tidak pastinya itu tidak ada yang tahu gitu. Dan biasanya mempelai laki-laki ini akan datang di waktu malam hari ya. Oleh sebab itu sebagai gadis-gadis yang bijaksana ya, maksudnya di sini yang dikatakan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini adalah bridesmaid ya. Jadi dia itu adalah pengiring pengantin, bridesmaid. Nah, saudara bisa lihat bahwa ada perbedaan ya. Kalau zaman dahulu pengiring pengantin ini membawa pelita ya. Kalau zaman sekarang pengiring pengantin membawa bunga ya, seperti Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah seorang Jane Glantz ya. Jadi dia punya profesi sebagai pengiring pengantin atau bridesmaid. Jadi biasanya pengiring pengantin ini adalah keluarga atau teman dekat dari mempelai wanita gitu. Jadi mereka memang dipersiapkan untuk menyambut mempelai laki-laki datang. Jadi memang mereka harus membawa
pelita ya. Karena kalau malam pelita itu berfungsi untuk menerangi nantinya, menerangi jalan dari mempelai ini. Nah, di dalam teks bacaan yang kita baca bersama pada pagi hari ini, kita mendapati bahwa perumpamaan ada 5 gadis yang bijaksana dan juga 5 gadis yang bodoh. Ya. Nah, apa perbedaannya? Sebetulnya gadis bodoh kalau dari asal katanya itu moros ya. Jadi artinya adalah bodoh, juga bisa diartikan tidak beriman dan juga tidak bertuhan. Sedangkan gadis yang bijaksana itu dari bahasa pronimos ya. Jadi artinya selain bijaksana juga di situ sebetulnya memakai kata intelligence ya. Jadi cerdas. Kalau bisa dikatakan lagi mungkin cerdik ya. Tuhan Yesus pun pernah berkata ya bahwa cerdiklah seperti ular gitu ya. Kemudian juga ada kata memperhatikan ya, memperhatikan kepentingan orang lain seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan yang sangat menurut saya sangat terlihat jelas gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita baca ayat demi ayat, perbedaan itu sangat kentara sekali ya. Yang pertama, 5 gadis yang bijaksana ini, itu yang pertama ya tidak siap ya, tentu saja tidak siap. Ibaratnya begini ya, Bapak Ibu, ketika kalau kita sendiri kalau mau pergi, kita mau pergi ke suatu tempat ya, atau kita mau menonton bioskop gitu ya, kita pasti membawa tiket ya untuk masuk, sama seperti kita seperti itu. Nah, gadis yang bijaksana ini dia tidak hanya membawa pelita, tapi dia juga membawa minyak, persediaan minyak. Sedangkan gadis yang bodoh ini cuma membawa pelitanya saja. Padahal jelas dikatakan bahwa mempelai akan datang, tapi kan tidak tahu pastinya kapan gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang tahu ya, sudah dikasih tahu telepon atau sudah ditentukan tanggalnya, jadi bersiap-siap. Tapi ini tidak tahu. Nah, gadis yang bijaksana ini sudah membawa pelita beserta dengan minyaknya, yang manakala belum datang mempelainya ataupun kita karena nggak tahu, minyak itu bisa dipakai sampai dia bisa benar-benar melakukan tugasnya. Dia kan pengiring pengantin, jadi dia melakukan tugasnya menerangi ya sampai masuk ikut dalam perjamuan pesta itu. Nah, yang pertama tidak siap, sedangkan gadis yang bijaksana siap sedia, gitu ya. Itu kita bisa lihat jelas di ayat yang ke-4 ya, yang gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, kemudian yang kedua perbedaannya adalah kalau gadis-gadis bodoh ini ceroboh. Saya pakai kata ceroboh berdasarkan kita lihat ayat yang ayat yang ke-8. Dia meminta minyak dari gadis-gadis yang bijaksana. Sepertinya tidak berpikir ya, kalau gadis-gadis bodoh ini meminta dan yang gadis bijaksana itu kasih, ya akhirnya sama-sama nggak nututi gitu ya, maksudnya nggak cukup baik untuk dia maupun untuk yang punya gitu ya. Jadi ini satu cara atau solusi yang ceroboh menurut saya ya, ceroboh gitu. Sedangkan gadis yang bijaksana ini dia tetap fokus gitu ya. Dia tahu bahwa tugasnya saat itu
adalah untuk menyambut ya, menerangi, jadi tidak tergoyahkan gitu ya. Dia fokus nggak tergoyahkan, bukan karena dia kok pelit ya ini gadis bijaksana, mungkin kok diminta sedikit minyak aja nggak boleh. Masalahnya bukan di situ ya Bapak Ibu. Jadi gadis bijaksana ini tidak mungkin memberikan minyaknya kepada gadis yang bodoh, karena nanti kalau diberikan pasti tidak cukup gitu ya. Jadi disinilah kita melihat bahwa gadis bijaksana ini punya fokus yang baik gitu. Dan perbedaan yang ketiga dari gadis bodoh dan gadis bijaksana ini adalah gadis bodoh ini akhirnya tidak sampai pada tujuan ya. Ketika dia membeli minyak dan kembali sudah terlambat gitu ya. Sedangkan untuk gadis yang bijaksana ini dia sampai pada tujuan ya, sampai ikut masuk dalam pesta pernikahan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada muridnya dengan memberikan perumpamaan ini adalah bahwa kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu tidak ada yang tahu, dalam arti siapapun tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu Tuhan mengajak kita untuk berjaga-jaga. Kalau kita membaca di Matius pasal sebelumnya, pasal 24 dan 25, itu adalah bagian di mana nasihat untuk berjaga-jaga ya. Jadi itu bagian dari khotbah tentang akhir zaman. Dan sebelum-sebelumnya kalau kita membaca juga, sebelum gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang bodoh, itu ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan juga hamba yang jahat. Kalau kita tarik ke belakang lagi, juga kedatangan anak manusia itu diberikan melalui perumpamaan tentang pohon ara. Jadi di perikop ini Tuhan ingin mengatakan bahwa kedatangannya tidak bisa orang tahu. Jadi makanya kita perlu berjaga-jaga. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana sih kita itu berjaga-jaga itu sikapnya seperti apa gitu ya. Ya, sebelum saya masuk bagian ini, Bapak Ibu pasti tahu ya, pelari maraton ya. Pelari maraton ini baik yang 5 kilo, 10 kilo, bahkan yang mungkin 40 atau 50 kilo yang jaraknya sangat jauh, tentunya membutuhkan satu persiapan gitu ya. Karena berjaga-jaga ini juga berbicara tentang persiapan. Kalau mau dibilang ya, persiapan itu berbagai macam. Ibarat pelari maraton saja, apalagi yang jaraknya 50 km, persiapan yang dilakukan sebelum dia berlari untuk event ini, paling tidak dia harus latihannya sudah mencapai 80%. Ya kalau mungkin lari, semua bisa lari, tapi untuk pelari maraton ya, itu butuh persiapan bisa bulanan gitu ya, untuk dia benar-benar bisa berlari sejauh itu. Terus persiapan yang dilakukan banyak banget. Seperti contohnya ya, dia harus menguatkan ototnya. Mungkin bisa dilakukan semacam melalui gym. Belum lagi itu untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Belum makanannya harus benar-benar sesuai ya, supaya tidak mengganggu latihannya untuk dia boleh berkompetisi. Banyak sekali yang harus dipersiapkan. Mungkin untuk pelari yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa dengan pelari yang mungkin asal saja mempersiapkan, pasti akan berbeda ya. Pasti akan hasilnya berbeda. Bisa sampai tengah jalan tidak kuat seperti itu. Nah, kalau berjaga-jaga dalam hal ini menyambut kedatangan anak manusia atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi bagaimana sikap
berjaga-jaga itu? Sekali lagi yang pertama, berjaga-jaga itu sebetulnya bukanlah sebuah sikap yang was-was terus gitu ya, selalu was-was. Karena apa? Kalau kita baca di ayat 5, sebetulnya bukan berarti nggak bisa terus berjaga-jaga. Ini bukan suatu kondisi di mana kita khawatir, kita was-was gitu ya. Kalau di ayat yang kelima dikatakan bahwa yang mengantuk bukan hanya gadis-gadis yang bodoh ya, tapi yang mengantuk juga gadis-gadis yang bijaksana. Dan mereka sama-sama tertidur ya. Tapi apa bedanya? Sebetulnya sama-sama mereka juga sama-sama beristirahat gitu ya. Sekali lagi gadis bijaksana ini punya persiapan, tapi gadis bodoh tidak. Begitu juga dengan berjaga-jaga ya. Kalau berjaga-jaga, kita berjaga-jaga bukan berarti kita itu nggak bisa tenang hidupnya, bukan. Tetapi bagaimana sikap hati kita ya, selalu kita ini dapat connect dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan waktunya ya. Jadi bukanlah sebuah sikap yang was-was terus, nggak bisa rileks, bukan. Tetapi berjaga-jaga di sini kita mempunyai sebagai orang-orang tebusan ya, tebusan Allah yang sudah dibayar lunas oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita juga sebagai gerejanya ya, kita terus berjaga-jaga dengan sikap hidup kita yang benar gitu ya. Yang kedua adalah berbicara tentang melakukan tugas ya. Bukan hanya bagian ini. Kalau kita melihat bagian sebelum perikop sebelumnya di pasal yang ke-24 pun tentang perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kita tahu bahwa di situ juga berkenaan dengan sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, gitu ya. Diumpamakan hamba yang setia dan juga dia menjaga hidupnya, sehingga ketika tuannya datang didapati hamba itu dalam keadaan yang benar, gitu ya. Berbeda dengan hamba yang jahat. Dia dikatakan di situ disangkanya nggak datang, sembrono hidupnya, terus dia membunuh dan lain sebagainya. Jadi berbeda sekali. Sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga memberikan suatu tugas, ya. Bahkan kalau kita lanjutkan pasal 25 ayat selanjutnya pun perumpamaan tentang talenta itu juga hampir sama, bahwa ini juga berbicara tentang tanggung jawab kita akan setiap tugas dan panggilan hidup kita, apakah kita lakukan apa enggak ya. Jadi waktu membaca tentang talenta ini kita juga bisa melihat bahwa bukan masalah 1, 2 atau 5, tapi bagaimana seseorang itu bertanggung jawab atas apa yang Tuhan perintahkan, ya, kehendak yang ingin kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita memiliki tugas, memiliki sebuah panggilan hidup yang berbeda-beda satu dengan yang lain tentunya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak peka, akhirnya kita melakukan apa yang tidak Tuhan suruh, ya, yang menurut kita mungkin adalah sesuatu yang baik, ya, tapi itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, terus apa dong tugas kita, gitu ya? Kalau Tuhan juga mengatakan kita berjaga-jaga, itu juga bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan bagi hidup kita, ya. Nah, berbicara masalah tugas, tanggung jawab, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai gerejanya, tentunya kita dipanggil untuk
menjadi saksinya. Apapun profesi Bapak Ibu Saudara semua, saya yakin kalau itu yang Tuhan titipkan, kalau itu yang Tuhan mau Bapak Ibu lakukan, dan Bapak Ibu lakukan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan kesetiaan sebagai pertanggungjawaban Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, ya, tentulah kita bisa menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang juga melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, memang berbicara tentang tanggung jawab ini, mungkin Bapak Ibu merasa luas loh ya, tanggung jawab di dunia ini. Tentunya apa yang kita kerjakan di dunia ini, mungkin itu bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua, atau bentuk tanggung jawab kita sebagai anak, ataupun bentuk tanggung jawab kita sebagai pegawai, ataupun bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, ataupun bentuk tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang banyak dipercayakan oleh Tuhan. Biarlah kita terus melakukan itu dengan setia, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu kita perlu hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan. Apalah artinya kita melakukan ini dan itu kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini bukan hanya berbicara kepada orang-orang yang di dalam gereja saja ya, dimanapun, bukan hanya soal pelayanan di gereja, tapi dimanapun Bapak Ibu berada, ya. Maksud saya ketika di gereja mungkin, saya harus menjaga kekudusan, ya. Tapi keluar gereja bukan seperti itu ya. Maksudnya baik di dalam gereja, dalam Bapak Ibu mungkin melayani, terlibat pelayanan dalam gereja, maupun di luar sana ketika Bapak Ibu bekerja, ya, di kantor atau dimanapun, yaitu sama, dalam arti apa yang kita lakukan itu sama, yang di dalam dan di luar. Karena hidup dalam kebenaran ini itu juga berbicara tentang integritas, ya, antara apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, itu semua bersepadanan dengan kebenaran firman. Memang Bapak Ibu Saudara, mungkin kita kadang-kadang kita gagal gitu ya, namanya masih hidup di dunia, ada kalanya kita mungkin jatuh. Tidak mengapa Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita jatuh, kita mengingat bahwa Tuhan itu berbelas kasihan pada kita. Seberapa kita bangkit lagi, ya. Kalau mungkin akhir-akhir ini kita jauh dari Tuhan, kita diingatkan kembali, kita datang mendekat lagi kepada Tuhan. Namanya proses hidup kadang-kadang tidak selalu mulus. Bahkan pergumulan kita di dunia ini ya, kadang menarik kita, kadang menjadikan hidup kita kadang kok rasanya saya sudah agak jauh, kurang peka terhadap firman Tuhan gitu ya. Nah, tapi yang jelas ketika Roh Kudus mengingatkan, Allah Roh Kudus itu selalu mengingatkan ketika kita mulai jauh, ketika kita mulai tidak setia, ya, Roh Kudus itu pastilah mengingatkan kita untuk kembali kepada jalannya, kembali kepada kehendak Tuhan. Nah, disitulah kita melihat bahwa anugerah Tuhan itu senantiasa kita rasakan ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita mungkin bergumul, kita bisa saja bergumul dengan kelemahan kita, tapi bagaimana kita terus bersandar menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga kita tetap boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu. Ya Bapak Ibu, seperti yang awal saya katakan tadi, memang semuanya tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang.
Mungkin akhir-akhir ini ketika Bapak Ibu melihat situasi ya dengan pandemi virus corona ini, mungkin ada yang berpikir apakah Tuhan Yesus sudah akan datang? Atau ada yang berpikir bahwa wah, ini sudah saatnya mendekati ya. Mungkin ada beberapa orang yang dari kejadian ini sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ataupun ada yang cuek, tidak mempedulikan. Emangnya gue pikirin gitu ya, tidak terlalu mempedulikan mau Tuhan Yesus datang atau mau tidak sekarang atau kapan. Ada yang cuek seperti itu. Jadi kadang ada dua ekstrim Bapak Ibu Saudara. Ada yang terus langsung menafsirkan, aduh ini sebentar lagi pasti. Bahkan itu yang kadang-kadang membuat kita bisa cemas gitu ya. Tapi yang jelas memang Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu akan datang ya. Tidak ada yang satupun orang yang tahu gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan. Makanya firman Tuhan berkali-kali mengatakan, makanya itu kita harus berjaga-jaga. Karena tidak tahu kapan akan datang. Contohlah ketika di zaman-zaman sekarang ini, akhir-akhir ini kan karena banyak juga tahanan yang dilepaskan, terus kesulitan ekonomi yang begitu menyesakkan gitu ya. Mungkin banyak orang yang nekat. Sebagian orang ada yang bunuh diri, sebagian orang lagi ada yang jadi begal gitu ya. Terus bisa jadi keamanan semakin berkurang gitu ya. Nah, ketika kita menjaga istilahnya jangan sampai ada pencuri masuk rumah gitu misalkan, atau perampok. Nah, mungkin kalau dibilang berjaga-jaga, hari ini kita berjaga-jaga, semua pintu dikunci, pagar dikunci. Kemudian besoknya lupa, ya kan tidak bisa seperti itu ya. Jadi berjaga-jaga ini juga berbicara tentang konsistensi. Kalau tadi konsistensi, kalau setiap hari pasti kunci pagar, pintu dipastikan tertutup gitu ya. Sama ketika kita berjaga-jaga di dalam iman kita ya, enggak bisa kita hari ini enggak berjaga-jaga, besok maksudnya tidak konsisten dalam melakukan sebuah kehendak Tuhan gitu ya. Nah itu namanya berjaga-jaga, ada sebuah konsistensi juga. Nah Bapak Ibu, untuk mengakhiri pemberitaan firman pada pagi hari ini, kita tahu ya beberapa waktu yang lalu kita juga dihebohkan karena meninggalnya seorang Glenn Freddy ya, Glenn. Kemudian kaget lagi. Kita dengar berita bahwa Didi Kempot juga dipanggil Tuhan. Jadi kedatangan anak manusia itu sama juga tidak bisa diprediksi ketika orang dipanggil Tuhan ya. Kematian menjemput itu juga tidak ada yang tahu. Kita taunya orang itu sehat-sehat gitu ya. Ataupun kita mungkin tahu sudah sakit, itu mungkin nggak terlalu terkejut ya. Kalau kita lihat orang itu masih sehat-sehat, tiba-tiba dipanggil Tuhan, kaget gitu ya. Nah sama juga, kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara kapan Tuhan Yesus datang menjemput kita. Ya, kalau dipikir-pikir kalau Tuhan datang cepat ya senang juga kita ya. Berakhirlah semua penderitaan di dunia. Ya, kita menikmati surga. Kita bersama dengan Tuhan Yesus di surga selamanya, begitu indahnya ya. Janji Tuhan yang luar biasa yang kita amini dan kita imani tersebut. Tapi sekali lagi saat ini, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara sudah siap dan sudah berjaga-jaga? Ya, berjaga-jaga kita perlu konsisten di dalam hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Kita selalu siap seperti gadis yang bijaksana yang membawa minyak. Ya. Jadi ketika Tuhan mendapati kita hidup benar, ya kita bayangkan Tuhan menyambut anak-anaknya, itu ya, sungguh alangkah indahnya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum terlambat, kapan lagi ya? Mulai sekarang, mulai saat ini, mari kita hidup terus dalam hidup yang berjaga-jaga. Biarlah setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini, kita lakukan untuk Tuhan. Ya, mungkin ada kelemahan di sana sini. Nah, kita berdoa untuk Tuhan kadang mengangkat kelemahan itu. Tapi kadang itu tidak terjadi. Tapi setiap kita punya kelemahan pun Tuhan bisa pakai. Asal kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mau terus dibentuk, diproses oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Hidup yang berjaga-jaga adalah hidup yang bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk kita terus berjaga-jaga dan kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau sudah berbicara bagi kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan terus menerjemahkan dalam hati kami, menolong kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya juga Tuhan akan menyertai kami, memberkati setiap kami. Mari kita terima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus dan Anak Roh Kudus yang boleh menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hand and say